Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmadi Abdul Fikri dengan MPN 2021 01500760. Sebelumnya, yang saya hormati pada Ibu Anggia Ifritarini selaku dosen pengampu mata kuliah konseling populasi khusus. Di sini saya akan menyampaikan analisa kasus saya pada populasi khusus dengan tema sasarannya yaitu pecandu narkoba. Yang pertama ada profil klien. Nama klien dalam studi ini adalah Adam Vicky Kurniawan. Dia adalah remaja laki-laki yang berusia 21 tahun. Adam ini adalah tetangga saya di daerah Jakarta Timur. Secara fisik, Adam memiliki postur tubuh kurus dengan tinggi sekitar 169 cm. Namun seringkali terlihat kusam karena kurang dirawat. Wajahnya sering tampak murung dengan tatapan mata yang sayu dan kurang percaya diri. Adam ini dikenal sebagai orang yang pendiam dan tertutup di lingkungannya. Orang di sekitar menganggap Adam sebagai sosok yang sulit didekati. Selanjutnya ada deskripsi keadaan keluarga. Nah, keluarga Adam ini terdiri dari 4 orang. Itu dirinya, ibunya, ayah, dan 1 kakak. Ibu Adam adalah seorang buruh pabrik. Ayah Adam bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan. Namun seringkali menghabiskan penghasilannya untuk berjudi atau membeli minuman keras. Hubungan antara Adam dan ayahnya ini sangat buruk. Ayahnya Adam itu ayah tiri, dan Adam seringkali melampiaskan kemarahannya pada Adam. Ayahnya Adam seringkali melampiaskan kemarahannya pada Adam dalam bentuk kekerasan verbal seperti makian maupun kekerasan fisik seperti tamparan dan pukulan. Sang ibu meskipun mengetahui tindakan ini cenderung pasif karena merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau mencari solusi lain. Di sini ada deskripsi diri atau latar belakang klien kenapa bisa menjadi populasi khusus. Jadi, mata sayu dan kulit pucat menjadi ciri khas Adam sekarang. Rambutnya kusut dan pakaiannya selalu terlihat kotor. Dulu ia adalah anak yang penuh semangat, selalu tersenyum dan menjadi anak yang dibanggakan orang tuanya. Namun sejak terjerumus dalam dunia narkoba, hidupnya berubah 180 derajat. Dia seringkali berbohong pada orang tuanya dan curi uang untuk membeli narkoba. Adam juga merasa terjebak dalam lingkaran setan yang sulit untuk dilepaskan. Ia merindukan masa-masa indah bersama teman-temannya, bermain sepak bola di lapangan, dan mendapat pujian dari orang tuanya. Namun sekarang ia hanya bisa menyesali semua kesalahan yang selalu dilakukan itu. Nah, sebagai orang tua, mereka merasa gagal dalam mendidik si Adam ini. Seharusnya mereka lebih memperhatikan pergaulannya si Adam. Ia menyesal tidak bisa melindungi anaknya dari pengaruh buruk teman-temannya yang salah. Saya pribadi, sebagai temannya hanya bisa menyayangkan dan prihatin kepada Adam. Setelah Adam mulai menggunakan narkoba, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi kasar, sering mencuri, dan tidak bisa dipercaya. Saya sangat sedih dan turut prihatin melihat perubahannya. Selanjutnya ada diagnosis dan prognosis dari klien ini. Yang pertama itu ada diagnosis. Dalam diagnosisnya, Adam ini memiliki gangguan penggunaan ganja. Yaitu diagnosis ini diberikan jika seorang mengalami masalah yang signifikan terkait penggunaan ganja, seperti kesulitan mengendalikan penggunaan, toleransi yang meningkat, serta withdrawal symptoms. Yang kedua ada gangguan depresif mayor. Itu depresi adalah gangguan suasana hati yang serius yang dapat menyebabkan perasaan sedih, kehilangan minat, dan perubahan pola tidur dan nafsu makan. Dan yang terakhir, diagnosis pada Adam itu ada gangguan cemas. Gangguan cemas ditandai dengan perasaan cemas yang berlebihan dan terus-menerus yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada prognosis. Itu meskipun penggunaannya sudah lebih dari 1 tahun, frekuensi yang tidak terlalu sering mungkin memberikan prognosis yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan berat jangka panjang. Tingkat ketergantungan fisik dan psikologis akan mempengaruhi kesulitan dalam proses berhenti.
Jadi adanya gangguan depresi dan cacat mental dapat memperumit proses pemulihan. Dukungan yang kuat dari keluarga dan lingkungan sosial merupakan faktor kunci dalam keberhasilan rehabilitas. Keinginan yang kuat untuk sembuh dan menjalani hidup yang lebih baik akan sangat membantu. Selanjutnya, hambatan atau ancaman yang dihadapi. Hambatan yang dihadapi Adam sangat kompleks, yaitu meliputi yang pertama ada ketergantungan psikologis. Jadi Adam itu mungkin sudah membentuk kebiasaan menggunakan ganja untuk mengatasi stres, kebosanan, atau masalah emosional lainnya. Ia memutuskan hubungan ini bisa sangat sulit dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Adam merasa malu untuk menceritakan masalahnya pada orang lain, pada saya karena takut dihakimi atau dianggap berlebihan. Yang kedua itu ada depresi dan cacat mental. Kondisi mental yang sudah ada sebelumnya dapat memperburuk keinginan untuk menggunakan ganja sebagai mekanisme coping. Depresi dapat memicu perasaan putus asa dan tidak berdaya, sementara cacat mental dapat membuat individu merasa terisolasi dan kesulitan dalam mengatasi masalah sehari-hari. Yang ketiga ada perasaan bersalah dan malu. Ada mungkin merasa bersalah atas tindakannya dan malu untuk minta bantuan. Perasaan ini dapat menghambat dirinya untuk mencari dukungan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada kurangnya motivasi. Setelah menggunakan ganja dalam jangka waktu yang lama, motivasi untuk melakukan perubahan positif mungkin menurun. Selanjutnya, peluang yang diketahui dan dicoba oleh si Adam ini. Jadi meskipun berada dalam situasi yang sulit, Adam ini memiliki beberapa peluang untuk bangkit. Di antaranya itu adalah dia memiliki kemauan serta melawan untuk bisa lepas dari ketergantungannya terhadap narkoba. Yang kedua, keluarga serta lingkungan sekitar turut mendukung untuk membantu Adam dalam proses penyembuhannya. Dan yang terakhir, Adam mulai mengikuti proses rehabilitas meskipun masih di tahap awal. Selanjutnya, layanan konseling yang dilakukan saat observasi. Itu sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling, pendekatan layanan yang saya berikan kepada Adam mulai dari pendekatan terapi yang komprehensif, biasanya itu meliputi kombinasi dan beberapa intervensi seperti psikoedukasi, itu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak ganja terhadap kesehatan fisik dan mental. Jadi melalui sesi konseling, saya akan menjelaskan secara detail bagaimana ganja itu mempengaruhi otak, sistem syaraf, dan fungsi tubuh lainnya. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang ketergantungan toleransi dan withdrawal symptoms. Yang kedua, layanan konseling yang saya berikan yaitu berupa terapi perilaku kognitif atau bisa disebut terapi CBT. Yaitu membantu Adam untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang terkait dengan penggunaan ganja. Saya akan bekerja sama dengan Adam untuk mengidentifikasi pikiran negatif, keyakinan yang tidak rasional, dan perilaku yang memicu keinginan untuk menggunakan ganja. Kemudian saya juga akan mengajarkan teknik-teknik untuk mengubah pikiran dan perilaku tersebut. Yang ketiga ada terapi kelompok. Yaitu memberikan kesempatan Adam untuk berbagi pengalaman dan memperoleh dukungan dari orang lain yang memiliki masalah serupa. Dan yang terakhir ada medikasi. Itu dalam beberapa kasus obat-obatan mungkin diperlukan untuk mengelola gejala depresi atau kecemasan. Saya akan berkolaborasi dengan dokter atau psikiater untuk membantu meresepkan obat-obatan yang dibutuhkan untuk Adam. Terakhir di sini ada evaluasi, yaitu proses konseling yang telah dilakukan pada kasus Adam ini menunjukkan hasil yang cukup positif. Namun yang perlu diingat bahwa pemulihan dari penyalahgunaan narkoba adalah proses yang berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat dan komitmen yang kuat, Adam memiliki potensi untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan produktif. Evaluasi juga menunjukkan bahwa Adam membutuhkan dukungan yang lebih intensif dari keluarganya, temannya, maupun lingkungan sekitarnya, terutama dari saya, konselor atau lembaga terkait untuk menangani kasus yang dialaminya secara komprehensif. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.